Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Universitas ABRI 1. Nah, saat ini saya terpanggil juga untuk ikut mengomentari mengenai kejadian yang baru-baru ini, ya, di mana anjloknya indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia, di mana ini cukup dalam sekali, ya, bukan cukup, memang sangat dalam sekali karena lebih kurang sekitar 15%, ya, dari sekitar 9 ribuan turun anjlok, ya, sampai ke 7 ribuan something. Jadi hampir kurang lebih 1000 poin, ini cukup dalam. Nah, hal ini disampaikan adalah akibat daripada laporan dari Morgan Stanley Capital International yang kemudian disambung oleh tindakan yang dilakukan oleh Goldman Sachs. Nah, pada saat ini terjadilah hal itu, nah, di mana semua pejabat pimpinan OJK maupun Bursa Efek Indonesia telah melakukan usaha-usahanya, ya. Dan ini saya hargai, ya. Pertama, kita menghargai sikap dari pimpinan OJK dan Bursa Efek Indonesia yang mengundurkan diri karena kesadaran sendiri sebagai bentuk kewajiban moralnya. Ini kita hargai dan mudah-mudahan ini bisa dicontoh sebagai teladan bagi pejabat-pejabat lain yang seharusnya menyadari ketidakmampuannya atau kelalaiannya atau tidak dapat melakukan tupoksinya dengan baik dan benar. Nah, mudah-mudahan ini bisa dicontoh, ya. Nah, ini suatu hal yang baik, kita hargai. Dan yang kedua, kita menghargai juga tindakan cepat dari OJK dan SRO, yaitu Self Regulatory Organization, yaitu Bursa Efek Indonesia dan lain-lain, di mana telah membuat 8 rencana aksi untuk pemulihannya, ya. Nah, cuman memang di sini kalau kita lihat sekali masih juga belum melihat menyentuh akar masalahnya, ya. Rencana-rencana 8 aksi itu baik semua, tentu baik, ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik, dengan benar. Nah, namun sayangnya ini belum menyentuh akar masalahnya. Nah, yang seharusnya akar masalah inilah yang diperbaiki, ya. Akar masalah ini adalah, pertama sebenarnya adalah integritas, ya. Integritas tidak hanya pelaku pasar modal, tetapi juga dari pihak otoritasnya, yaitu otoritas yang saat ini sekarang menjadi OJK atau Bursa Efek Indonesia. Nah, hal ini yang sebenarnya harus dibenahi dahulu, ya. Ini yang lebih urgent, yang sebenarnya sudah saya sampaikan sejak dahulu, ya, sejak tahun 2008 itu sudah saya sampaikan hal ini, di mana saya juga sudah mengusulkan untuk reformasi pasar modal. Itu sudah sejak tahun 2008. Bahkan di tahun 2012 itu saya menulis buku yang disebut dengan judul Ayo Kita Lawan Mafia Pasar Modal. Karena inilah biang masalahnya, akar masalahnya, yaitu integritas yang ada termasuk di dalam otoritas itu sendiri, ya, yang sebelumnya adalah Bapepam, yang sekarang menyambung menjadi ke OJK. Dan yang kedua adalah mengkoreksi roadmap pasar modal, karena roadmap pasar modal yang lalu ini sesat, saya bilang, ya. Nah, inilah akibatnya sekarang, ya, karena roadmap pasar modal yang dibuat pada waktu semenjak zaman Bapepam dan diteruskan oleh OJK itu masih mengarahnya kepada kesehatan. Pasar modal itu ditumpukan kepada kebesaran modal, besaran modal. Jadi besaran modal terus yang dinaikkan, padahal sebenarnya kesehatan pasar modal itu bukan ditentukan oleh besaran pasar modal, tetapi oleh integritas. Nah, jadi dua hal ini yang memang harus diperbaiki akar masalahnya sebenarnya. Yaitu selain dari yang 8 rencana aksi yang telah dibuat oleh OJK. Jadi saya mengusulkan kembali untuk menguatkan integritas dengan cara memberantas, ya, membersihkan OJK dan SRO yang lain dari mafia pasar modal. Ini yang utama, yang pertama. Yang kedua adalah
roadmap pasar modal dikoreksi, ya. Jadi jangan yang seperti yang sekarang yang mengarahnya hanya kepada permodalan ya. Karena perusahaan efek atau di pasar modal itu berbeda atau bukan atau tidak sama dengan perbankan. Kalau perbankan memang betul kesehatan itu tergantung kepada juga besaran modal. Tetapi kalau di pasar modal itu yang lebih utama bukannya besaran modal, karena sudah terbukti perusahaan yang besar modalnya toh akhirnya kolaps dan tidak juga mampu menanggung kerugian masyarakat. Toh tetap juga masyarakat yang menanggung kerugian. Nah, saya rasa ini saya mengingatkan kembali untuk reformasi pasar modal dilakukan secepatnya, segera mungkin, ya, termasuk demutualisasi Bursa Efek Indonesia, karena memang betul sekali saat ini di mana Bursa Efek Indonesia itu dimiliki oleh perusahaan efek pelaku pasar modal, ini tentu jelas terjadi konflik of interest dan tidak efektifnya fungsi pengawasan. Nah, sehingga tentunya akan berakibat tidak tumbuh sehatnya pasar modal di Indonesia. Saya rasa untuk sementara itu dulu, dan untuk selanjutnya bila diperlukan bagaimana caranya untuk membersihkan pasar modal, di mana kebetulan saya bisa dan atau tahu cara membersihkannya, siapa-siapa yang terlibat dalam mafia pasar modal ini, saya bersedia membantu bila diminta, ya. Oke, sampai saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.